Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan izin rekan-rekan, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 4 menjelaskan tentang hukum perdata. Dengan anggota yaitu Abdullah Umar dengan STB 4260, Aziz Indra Janus dengan STB 4268, dan saya sendiri Fustia Leo Riza Satifah 4278. Kemudian ada Maulana Akbar dengan STB 4288, dan yang terakhir ada Muhammad Arsyad dengan STB 4289. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 5 materi, yaitu yang pertama pengertian hukum perdata, yang kedua sejarah hukum perdata di Indonesia, yang ketiga sumber-sumber hukum perdata, yang keempat sistem hukum perdata di Indonesia, dan yang kelima yaitu subjek dan objek hukum perdata. Kepada pemateri, pertama dipersilahkan. Izin untuk menyampaikan materi pengertian hukum perdata. Yang pertama, menurut Van Dune, hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Kemudian menurut Volmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Yang ketiga, menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Yang keempat, menurut Safiuddin, hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Jadi, dapat disimpulkan hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ya, selanjutnya adalah sejarah hukum perdata di Indonesia. KUHP Indonesia masih banyak menjiwai KUH Perdata Belanda. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan tanggal 30 April 1847 melalui Stats 11 nomor 23 dan berlaku pada 1 Januari 1848. J. van de Venne, Direktur Lensmiddelen en Nomen, memiliki peran dalam keberhasilan kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Panitia kodifikasi melakukan konsultasi dengannya dalam proses kodifikasi tersebut. Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas korkondasi, yaitu pemberlakuan hukum yang sama di negeri jajahan Belanda dengan yang berlaku di negaranya. Secara makrosubstansial, perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia, yaitu yang pertama, pada awalnya, hukum perdata Indonesia berasal dari ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia, atau Algemeen Bepalingen van Wetgeving, atau AB, sesuai dengan STBL nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal. Yang kedua, dengan konkordasi pada tahun 1848, diundangkan KUH Perdata oleh pemerintah Belanda. Di samping KUH Perdata, berlaku juga KUH Dagang yang diatur dalam STBL 1847 nomor 23. Selanjutnya, dalam sejarah Indonesia dibagi menjadi sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka.
Di sebelum Indonesia merdeka, sebagaimana seperti negara yang dijajah lainnya, hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum penjajah, termasuk hukum perdata Indonesia. Pada masyarakat Indonesia mengenal hukum adat atau hukum agama. Kemudian di Indonesia berdasarkan asas korkondasi, maka dikehendaki perundang-undangan di negara Belanda berlaku untuk orang-orang Eropa di Hindia Belanda atau Indonesia. Adanya keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia bersumber pada ketentuan dalam pasal 165 Indische Staatsregeling atau IS yang membagi penduduk Hindia Belanda atas 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putra, golongan Timur Asing. Berdasarkan pedoman-pedoman yang disebutkan di atas, di zaman Hindia Belanda telah ada beberapa peraturan Eropa yang telah dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia asli, seperti 1. Pasal 1601 sampai 1603 lama dari KUH Perdata, yaitu perihal perjanjian STBL 1879 nomor 256. Kedua, pasal 1788 sampai 1791 KUH Perdata perihal hutang-hutang dari perjudian atau STBL 1907 nomor 306. Yang ketiga, yaitu beberapa pasal dari KUH Dagang, yaitu sebagian besar dari hukum laut STBL 1933 nomor 49. Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat buku ajar hukum perdata untuk bangsa Indonesia, seperti pertama, Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen STBL 1933 nomor 74. Kedua, Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA STBL 1939 nomor 569 berhubung dengan nomor 717. Dan ketiga, Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia atau Staatsblad 1939 nomor 570 berhubung dengan nomor 717. Ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara. Misalnya, pertama, Undang-Undang Hak Pengarang atau Outterswet tahun 1912. Kedua, Peraturan Umum tentang Koperasi STBL 1933 nomor 108. Ketiga, Ordonansi Wuker atau STBL 1938 nomor 523. Dan keempat, Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara STBL 1938 nomor 98. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang 1945. Karena belum adanya aturan hukum yang baru, maka untuk menghindari kekosongan hukum, berdasarkan aturan peralihan, maka masih diberlakukan hukum perdata tersebut di Indonesia. Secara yuridis formil, kedudukan KUH Perdata masih tetap sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Namun sekarang KUH Perdata bukan lagi sebagai KUH Perdata yang bulat dan utuh, karena beberapa bagian dari KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada unifikasi hukum, seperti berkaitan dengan hukum agraria yang sudah mempunyai undang-undang pokok agraria. Supomo pernah mengemukakan dan mengingatkan dalam pidato Disnatalis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 17 Agustus 1947, bahwa hukum dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka, hukum perdata nasional nantinya harus pula dapat menyesuaikan dirinya dengan cita-cita nasional menurut aspirasi bangsa Indonesia. Sewajarnya bangsa Indonesia memikirkan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan peninggalan penjajahan tersebut diganti dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan jalan terus, berupaya membuat dan melakukan ketentuan baru yang sesuai dengan keadaan bangsa dan kemajuan zaman. Karena ketentuan-ketentuan yang bersifat keperdataan dalam perkembangannya dan penerapannya dapat saja dipengaruhi oleh berbagai aspek hukum lainnya, seperti aspek hukum pidana, administrasi, maupun ketentuan hukum internasional sebagai akibat pengaruh global dan hubungan antar warga yang berlainan kewarganegaraannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum perdata.
Sumber-sumber hukum perdata itu terbagi menjadi dua, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis berarti tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Terdapat dalam perundang-undangan, traktat. Traktat, dan jurisprudensi. Traktat merupakan suatu perjanjian yang dibuat antar dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan, terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Contohnya yaitu perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Kemudian ada jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan putusan pengadilan, merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam perkara perdata. Contohnya yaitu tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Dengan adanya putusan tersebut, maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Putusan tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum. Yang kedua yaitu sumber hukum perdata tidak tertulis. Berarti tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis. Contohnya yaitu seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Kemudian ada sumber-sumber hukum perdata di Indonesia. Sumber hukum perdata di Indonesia dalam arti pertama itu meliputi 5 hal, yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Dagang, dan Ilmu Pengetahuan Hukum. Sumber hukum perdata di Indonesia dalam arti kedua, yaitu ada perundang-undangan. Perundang-undangan ini meliputi Burjelik Wetbook 1848, yaitu merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan pada tahun 1848. Diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Yang kedua yaitu ada Wetboek van Kophandel tahun 1848, yang terdiri dari 754 pasal, meliputi buku 1 yaitu tentang dagang secara umum, dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Yang ketiga yaitu Veilismen Verodening 1906, dan yang keempat yaitu Burgerlijk Stand. Selanjutnya yaitu ada Adatrecht atau hukum adat, yang kemudian ada hukum Islam. Hukum Islam yaitu merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Di Indonesia itu contohnya ada hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, dan perwakafan. Selanjutnya itu ada jurisprudensi, dan yang terakhir yaitu hukum kebiasaan atau Gewoonrecht. Sistem hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang dibagi pribadi atau perorangan. Hukum pribadi atau perorangan ini membuat mengenai peraturan-peraturan mengenai manusia sebagai subjek hukum. Di dalamnya berisi peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk mempunyai hak, serta kecakapan dalam bertindak sendiri untuk melaksanakan hal tersebut, serta hal-hal lainnya yang berpengaruh terhadap kecakapan yang dimaksud. Yang kedua, hukum keluarga. Hukum keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan uang. Di dalam KUH Perdata, hukum 1 ini disebutkan dalam aturan buku 1 yang berjudul tentang orang. Isinya yaitu mengatur hubungan yang tercipta dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, dan juga hukum kekayaan antara suami dan istri. Yang ketiga, hukum kekayaan. Jika hukum keluarga mengatur mengenai hubungan yang tercipta dari hubungan kekeluargaan, maka hukum kekayaan ini mengatur antara orang dengan harta kekayaan yang mereka miliki, di mana hak dan kewajibannya dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban yang bersifat seperti ini umumnya bisa dipindah tangankan kepada orang lain.
Selanjutnya keempat, hukum waris. Hukum waris di dalam KUH Perdata diatur dalam buku 2 yang berjudul tentang kebendaan. Dengan demikian, hukum 1 ini sebenarnya termasuk ke dalam hukum harta benda. Meski demikian, hukum waris ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum keluarga. Karena untuk bisa mewarisi harta benda yang ada, maka harus mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris. Secara garis besar, hukum waris mengatur tentang harta benda seorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Hukum ini berisikan tentang peralihan hak serta kewajiban pewaris kepada ahli warisnya dalam bidang kekayaan. Sehingga sistematika hukum perdata 1 ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum kekayaan yang mempunyai sifat relatif. Sistematika dari hukum perdata di atas merupakan sistematika berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Bila berdasarkan pada KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka sistematika dari hukum perdata ini terdiri atas buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem dari hukum perdata di Indonesia terdapat 4 poin penting, yakni hukum pribadi atau perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum. Subjek hukum yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum terbagi menjadi 2, yaitu manusia atau Natursliche Person dan badan hukum Recht Person. Yang pertama, manusia. Setiap manusia, baik warga negara ataupun orang asing, dengan tidak memandang agama dan kebudayaannya, adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Manusia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Yang kedua, ada badan hukum. Di samping manusia sebagai pembawa hak, terdapat badan-badan atau kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status person mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia. Perbedaannya dengan manusia ialah tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara kecuali hukuman denda. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum ialah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum. Biasanya, objek hukum disebut denda. Menurut hukum perdata, benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dimiliki orang, termuat dalam pasal 499 KUH Perdata. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dapat dibagi menjadi yang pertama, benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti rumah, buku, dan lain-lain. Yang kedua, ada benda yang tak berwujud, atau disebut juga benda imaterial, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak merek, hak perdagangan, dan lain-lain. Menurut pasal 504 KUH Perdata, benda dapat terbagi menjadi yang pertama adalah benda yang tak bergerak atau benda tetap, yaitu benda-benda yang tak dapat dipindahkan seperti tanah dan segala apa yang ditanam atau dibangun di atasnya. Yang kedua, ada benda yang bergerak atau benda tak tetap, yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan seperti mobil, sepeda, meja, hewan, wesel, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.